Bab 1261. Nicole masuk ke kantor sendirian, dan tiba-tiba, Ike muncul di depannya, memegang sesuatu di tangannya. Nicole, aku menemukan beberapa bahan yang kamu cari. Ike menyerahkan bahan-bahan itu kepadanya, mendorongnya untuk segera mengambil dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa itulah yang diinginkannya, dia menatapnya dan berkata, "Terima kasih. Maaf kalau bantuannya tidak seberapa," jawab Ike yang masih merasa bersalah karena tidak bisa menolong Nicole saat ia membutuhkan pertolongan. "Jangan katakan itu. Aku sangat bersyukur kau berhasil mendapatkannya. Sekarang, saya bisa melakukan percobaan itu 2 kali lagi," katanya, sudut mulutnya sedikit terangkat. "Ya, oke. Semoga berhasil. Aku tidak akan menahanmu lama-lama. Aku perlu membeli makanan." Ike bergegas menuju restoran setelah selesai berbicara dengannya. Sebagai tanggapan, Nicole menatap Ike dari belakang dan berpikir, jadi, itu sebabnya dia tidak ada di restoran tadi. Dia sedang sibuk mengambil bahan-bahan untukku. Nicole kemudian berbalik dan berjalan ke kantor. Tidak ada orang lain di sana. Kelly sedang makan siang ketika tiba-tiba ia merasa mual di perutnya dan pergi untuk beristirahat. Nicole menutup pintu, dan karena dia tidak punya waktu untuk beristirahat, dia langsung mulai bekerja lebih besar dari dia mulai dengan menganalisis ulang semua program dan data. Saat itulah Harvey dan Kelly kembali dari dapur, dan membuka pintu dan melihat Nicole sudah bekerja di depan komputer. "Nona Riddle, mengapa Anda tidak beristirahat dulu?" Kelly menghampiri dan bertanya dengan khawatir. "Aku harus melakukan ini untuk 1 sore terakhir. Setelah hari ini, aku bisa beristirahat sesukaku," kata Nicole, dan mulai mengabdikan dirinya untuk bekerja lagi. "Baiklah, aku akan membantumu." Kelly segera kembali ke tempat duduknya dan bekerja. Melihat mereka semua sudah mulai bekerja, Harvey pun mengikuti arus dan berkata, "Saya juga akan membantu." Nicole meliriknya, sudut bibirnya sedikit melengkung, saat mereka bertiga sibuk di kantor. "Kelly, bisakah kamu mengirimkan berkasnya?" Harvey bertanya pada Kelly. "Baiklah, aku akan segera mengirimkannya kepadamu." "Harvey, sortir datanya dan lakukan pemeriksaan menyeluruh. Kita hanya punya 3 kesempatan untuk melakukan eksperimen sore ini," perintah Nicole. "Baiklah, kali ini aku jamin tidak akan ada kesalahan lagi," kata Harvey tegas. Setelah istirahat makan siang berakhir, seluruh anggota tim kembali ke kantor. Begitu masuk, mereka melihat Nicole, Harvey, dan Kelly sudah bekerja. Mereka semua bergegas kembali ke tempat duduk dan melanjutkan pekerjaan mereka. Suasana di kantor sangat bagus, mungkin karena semua orang tahu bahwa mereka hanya punya beberapa jam tersisa. Saat waktu menunjukkan pukul 2:30, Nicole bertanya, "Apakah data yang dimiliki semua orang sudah dimasukkan?" "Sedikit lagi," kata salah satu anggota tim. "Apakah 5 menit cukup bagimu?" tanya Nicole. "Ya," Nicole memanfaatkan situasi ini dengan memerintahkan mereka untuk memperbaiki peralatan. "Bersihkan peralatan itu lagi." "Oke, apakah kamu sudah siap sekarang?" Nicole bertanya sekali lagi setelah 5 menit berlalu. "Kami siap," kata semua orang serempak. Bab 1262. Nicole memandang orang yang bertanggung jawab atas peralatan itu, dan staf itu mulai menekan tombol pada alat itu. Semua orang menatap komputer mereka, sementara Nicole memfokuskan pandangannya pada peralatan pada saat yang sama. Beberapa menit kemudian, proses itu terhenti, dan begitu saja, sebuah chip baru diproduksi, mendorong Nicole untuk melihat chip itu sambil tersenyum. Kemudian, beberapa anggota staf membuka casing, mengeluarkan chip itu, dan menyerahkannya kepada Nicole. Nicole merasa puas saat melihat chip di tangannya. Dia tidak menyangka mereka benar-benar bisa memproduksinya. Semua orang juga sangat gembira saat melihat chip di tangan Nicole, mereka akhirnya berhasil memproduksi chip setelah mengerjakannya sekian lama. Kemudian, Nicole menghampiri seorang teknisi dan memerintahkan, "Uji chipnya." Baiklah, teknisi itu segera mengambil chip itu dan memasukkannya ke perangkat lain untuk tujuan pengujian. Semua orang berkumpul untuk menonton, dan seperti Nicole, mereka terus menatap layar, tidak mengalihkan pandangan mereka bahkan untuk sesaat.
Hasil tes muncul di layar setelah beberapa saat, dan Nicole menatapnya dengan saksama. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja chip yang mereka buat tidak sesuai standar, yang membuatnya kembali ke tempat duduknya dengan kecewa. Kegembiraan yang memenuhi ruangan sebelumnya langsung sirna. Mereka semua terduduk di tempat duduk mereka dengan frustrasi, dan kantor tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, Harvey berdiri dan berkata, "Jangan berkecil hati. Meskipun kinerja chip tersebut belum memenuhi standar, setidaknya kita telah membuat terobosan. Kita benar-benar telah memproduksi sebuah chip." "Nicole, menurutmu begitu?" Harvey sengaja bertanya padanya. Nicole mendongak menatap Harvey, lalu berdiri dan berkata, "Apa yang dikatakan Tuan Harvey benar. Kami telah berhasil memproduksi chip 4 nanometer, dan untuk performanya, kami dapat terus berusaha. Sekarang belum waktunya untuk pulang kerja, bukan?" "Ya, Nona Riddle benar. Kami telah memproduksi chip berukuran 4 nanometer. Tidak diragukan lagi bahwa kami dapat meningkatkan kinerja," kata seorang teknisi. "Ya, kami pasti bisa melakukannya," kata teknisi lainnya, dan begitu saja, semangat mereka pun kembali bangkit. Nicole mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berkata, "Nigel, bagikan serangkaian hasil yang menunjukkan bahwa chip itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mari kita cari tahu apa masalahnya." Oke, saat itulah kantor kembali ke keadaan sibuknya semula. Nicole dan timnya berkumpul untuk sesi diskusi berikutnya sementara Harvey mengamati semua aktivitas di sekitarnya sambil tersenyum. Dengan jarum jam yang terus bergerak, Nicole dan timnya tetap sibuk di kantor, sementara pesawat kargo Cal hampir mendarat. "Kita akan segera mendarat. Semua orang, harap bersiap." Cal menatap semua orang dan memberi perintah. "Ya, Tuan." Saat pesawat perlahan-lahan turun ketinggiannya, pesawat kargo itu akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Cal kemudian memerintahkan semua orang untuk segera turun dari pesawat, lalu mereka melaju ke pangkalan produksi Churley Corporation dengan kendaraan off-road yang telah menunggu kedatangan mereka. Setelah tiba di pangkalan, Cal dan orang yang bertanggung jawab bertukar tempat dan mengambil alih kendali pangkalan produksi. Tim pertama akan dibagi menjadi dua, satu menjaga pintu keluar dan satu lagi menjaga pintu masuk. Cal memandang sekelompok orang dan memberi perintah. "Ya, Tuan." Tim kedua akan dibagi menjadi 4, dan keempatnya akan berpatroli di sekeliling pangkalan. "Ya, Tuan." "Tuan Pierce, perintahkan anak buahmu untuk menjaga pintu masuk dan keluar pangkalan." Cal menatapnya dan memberi perintah. "Baiklah, saya akan segera memanggil ajudan saya untuk melakukannya," kata orang yang bertanggung jawab. Cal menanggapi dengan anggukan kecil, lalu menoleh ketiga kelompok dan memberi perintah. Kelompok ketiga akan dibagi menjadi 6 tim, yang akan bertugas berpatroli di pangkalan. Bab 1263. "Ya." Cal menatap Tuan Pierce dan berkata, "Tuan Pierce, di mana ruang kendali pusat? Silakan lewat sini." Tuan Pierce segera mengerti apa yang dimaksud Cal dan mulai menuntunnya ke ruangan itu. Cal dan orang-orang yang tertinggal mengikuti Ten Pierce ke ruang kontrol pusat, setelah itu ia membuka pintu dan memulai proses pemeriksaan dengan anak buahnya. Setelah memeriksa sistem pengawasan di ruangan itu, dia berbalik dan memerintahkan, "Pasang beberapa kamera pengintai di luar." "Ya, Tuan." Saat seluruh area sedang dipersiapkan, Cal tetap berada di ruang kendali pusat dan mengambil alih dari sana. Di sisi lain, Nicole kini tengah menjalankan eksperimen terakhir hari itu di sebuah kantor di pangkalan penelitian. Mata semua orang terpaku pada layar, menahan napas saat menyaksikan kilatan angka yang tak berujung. Saat melakukannya, Nicole mulai berdoa dalam hati, berharap mereka akan berhasil kali ini. Ding! Hasilnya muncul dengan bunyi ding, dan begitu semua orang melihatnya, mereka menghela napas panjang dan pergi dengan rasa kecewa. Nicole sangat terpukul ketika melihat hasil di layar, karena dia telah menemui kegagalan lagi meskipun dia telah berusaha sebaik mungkin. Apakah benar-benar mustahil untuk mengembangkan ini? Chip, pada saat itu, beberapa pria membuka pintu kantor Nicole dan masuk bersama Ike, menyebabkan semua orang mengalihkan pandangan ke pintu. Nicole menatap mereka dan langsung mengerti mengapa mereka datang. "Kalian semua di sini untuk melihat hasilnya, kan?"
Ikut aku. Nicole segera membawanya ke komputer Nigel dan berkata, Nigel, tunjukkan hasil akhirnya. Nigel menatap Nicole dan dengan enggan menghitung hasilnya. Kemudian, Ike dan yang lainnya melanjutkan untuk melihat hasilnya, sebelum kembali menatap Nicole. Nona Riddle, kami sudah mengantisipasi hasil ini. Kami menyetujui ide Anda hanya karena Tuan Harmon. Sekarang setelah eksperimen berakhir, silakan bergabung dengan tim Ike, mulai minggu depan. Salah satu pria yang bertanggung jawab melangkah maju sambil menatap Nicole. Dia selalu menentang Nicole, dan karena itu dia merasa dibenarkan. Tidak masalah, jawab Nicole datar. Kemudian, dia berpaling kepada orang-orang yang telah berada di sisinya selama beberapa hari terakhir dan memberikan mereka semua senyuman terima kasih. Mendengar ini semua orang berdiri dan menatapnya. Terima kasih atas usaha yang telah Anda lakukan selama beberapa hari terakhir. Saya telah mengecewakan Anda, dan saya minta maaf. Nicole mengangguk dan meninggalkan kantor. Tunggu. Kelly berlari mengejarnya. Nicole berlari ke atap gedung dengan Harvey yang mengejarnya. Begitu mereka sampai di atap gedung, Harvey menatap Nicole dari belakang dan tetap diam. Kemudian, Harvey perlahan berjalan ke sisi Nicole tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mulai menyaksikan matahari terbenam bersamanya. Setelah beberapa saat, Nicole akhirnya berbicara. Mungkin orang itu benar. Aku salah sejak awal. Nicole merasa dia telah membuang-buang waktu berharga semua orang. Jika mereka tidak mengikutinya, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih praktis bersama Ike, pikir Harvey. Tidak seorang pun tahu apa yang benar atau salah sampai hal itu benar-benar dilakukan. Hanya orang-orang yang telah mencoba yang tahu apa yang salah. Harvey mulai merasa kasihan padanya saat menatapnya. Dia tidak perlu melakukan ini, jadi mengapa dia menanggung beban ini sendirian? Ya, sekarang aku tahu. Nicole menertawakan dirinya sendiri. Mungkin Anda baru saja memulai. Anda masih jauh dari selesai di sini. Harvey melihat darah, keringat, dan air mata Nicole mengalir dalam pekerjaannya selama beberapa hari terakhir, dan ia yakin bahwa Nicole belum mencapai potensi penuhnya. Bab 1264. Nicole menatapnya setelah mendengar apa yang baru saja dikatakannya. Baru mulai. Ya, Nicole menyipitkan matanya sedikit saat dia menyaksikan matahari terbenam. Kelly sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengejar mereka, tetapi Harvey tidak terlihat dimanapun. Setelah mencari kemana-mana, ia memutuskan untuk kembali ke kantor dan menunggu mereka. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka, dan Kelly menoleh untuk melihat Harvey dan Nicole, lalu ia langsung menghampiri dan bertanya, kemana saja Anda, Nona Riddle? Saya mencari Anda kemana-mana. Jangan khawatir, kami baik-baik saja, Nicole meyakinkan saat dia melihat ekspresi khawatir Kelly. Apakah mereka menghapus datanya? Nicole bertanya pada Kelly. Tidak, mereka hanya melepas peralatannya, jawabnya. Bagus, ucap Nicole lega saat dia kembali ke komputernya. Kemudian, Nicole melanjutkan dan mulai bekerja di komputernya sementara Kelly menatapnya dengan bingung. Nona Riddle, apa yang sedang Anda lakukan? Harvey menjawab sebelum melirik mereka, suatu hari nanti, kalian akan tahu. Kelly terdiam karena dia tidak mengerti apa yang coba dikatakannya. Selesai. Nicole menghapus data di komputernya sebelum mematikannya. Ayo pergi. Nicole melirik Harvey dan Kelly saat dia berjalan keluar kantor. Di lorong, Nicole berpapasan dengan Ike, yang sedang berjalan mendekatinya. Tentang hari ini, Nicole, kamu tidak perlu menyimpannya dalam hati. Lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Kamu masih bisa mengembangkan chip minggu depan, dan kita masih bisa bekerja sama, Ike menghibur Nicole. Ia telah merindukan hari ketika ia bisa bekerja bersama Nicole, sehingga ia bisa mendapatkan kesenangan dan motivasi darinya. Aku baik-baik saja, Ike, jawabnya. Aku juga akan mencarimu. Aku, benarkah? Tanya Ike, terkejut dan bingung. Terima kasih telah merawat kami dengan baik selama beberapa hari terakhir. Saya tidak akan datang minggu depan, tetapi itu tidak berarti saya tidak akan datang ke sini lagi. Benarkah? Kau akan terbang kembali ke negaramu? Ike menatap Nicole,
terkejut karena ia tidak menyangka harapannya yang belum terpenuhi akan hancur begitu saja. "Ya, ada urusan yang harus saya selesaikan di sana," katanya. Sejak Nicole kembali ke Lanningbok, tiada hari di mana dia tidak khawatir tentang perkembangan terkini Bacon, yang menyebabkan dia menelepon Martin dari waktu ke waktu. "Jangan marah. Aku akan tetap datang berkunjung dari waktu ke waktu. Aku akan menyambutmu jika kau juga datang ke kotaku." "Baiklah, sampai jumpa." Nicole tersenyum sopan kepada Ike sebelum pergi bersama Kelly dan Harvey. Ike ingin memintanya untuk tinggal, tetapi dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihatnya pergi sampai sosoknya menghilang dari koridor. Ike mendesah dan meninju dinding dengan penuh penyesalan. Jika aku tidak mengacaukan peralatan itu, chip Nicole mungkin sudah berhasil sekarang. Dengan begitu, dia tidak perlu meninggalkan tempat ini, dan aku bisa melihat dan berbicara dengannya setiap hari. Kenyataannya, terlepas dari apakah Ike mengacaukan peralatannya, Nicole tetap tidak akan mampu mengembangkan chip tersebut dengan pengaturan dan dukungan teknis yang ada. Memang, laboratorium tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mengakomodasi pengembangan chip milik Nicole. Bab 1265. Ketiganya masuk ke dalam mobil, dan Nicole pun melanjutkan perjalanannya menuju hotelnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa orang yang bersembunyi di luar markas mereka akan segera mengikutinya saat melihatnya pergi. Nicole tidak memberitahu Kelly dan Harvey tentang penguntitnya, karena ia tidak mengetahuinya. Setelah mengemudi selama beberapa waktu, ia menyadari bahwa ada mobil yang telah mengikutinya selama beberapa waktu. Kemudian, ia tersenyum dan menginjak rem, menghentikan mobilnya di depan sebuah mall. Harvey melihat bahwa itu bukan hotel mereka, jadi dia bertanya, "Ini mall. Kenapa kamu berhenti di sini? Ajak Kelly dan belikan aku sesuatu di sini. Aku ingin membawa sesuatu untuk nenekku," kata Nicole sambil mengarang alasan. "Dan kau tidak ikut untuk membeli sesuatu untuknya?" Harvey menatapnya dengan alis berkerut. "Aku baru saja memesan sesuatu, dan barangnya baru saja diantar, jadi aku harus mengambilnya." "Turun saja," desak Nicole sambil melirik ke arah mobil yang mengikutinya. "Kita bisa mengambil pesananmu dan membelikannya hadiah untuk nenekmu nanti," kata Harvey, mulai berdebat dengannya. Mendengar ini, Nicole kehilangan kesabarannya dan melotot ke arahnya. "Kau mau pergi atau tidak?" Melihat Nicole marah, Harvey pun menurut, "Baiklah. Ingat untuk menjemput kami setelah selesai, oke? Minggir saja." Nicole memutar matanya ke arahnya. Harvey dan Kelly menutup pintu, lalu Nicole bergegas pergi. Harvey memperhatikan mobil itu melaju kencang ke kejauhan dan menegurnya, "Kau lihat itu, Kelly. Dia pergi begitu saja." "Harvey, ayo kita ambil saja oleh-olehnya. Nona Riddle pasti akan menceramahimu lagi saat dia kembali jika dia melihatmu belum memberinya apapun," jawab Kelly. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Harvey akhir-akhir ini, Kelly kini lebih mengenalnya. Ia tahu bahwa Harvey berhati lembut, meskipun ia suka berkata-kata sinis. "Kenapa aku yang harus diceramahi? Bukankah kau juga akan pulang dengan tangan kosong?" Harvey menatap Kelly yang sedang berjalan memasuki mall. Nicole memarkir mobilnya di sembarang tempat di ruang bawah tanah sebuah hotel dan memasuki gedung setelah turun dari mobilnya. Mobil di belakangnya juga diparkir di suatu tempat di dekatnya. Saat itulah pria itu mengamati hotel tersebut, dan mulai mengikutinya masuk. Nicole sengaja menyembunyikan dirinya di salah satu sudut aula sebelum melanjutkan berjalan, saat penguntit itu maju setelah menyadari bahwa Nicole telah menghilang ke dalam tempat itu. Begitu sampai di pintu masuk, dia melihat Nicole berjalan ke ujung lorong sebelum berbelok ke kanan. Dia langsung mengejarnya, tetapi langsung bingung. Ada banyak kamar, dan dia tidak berhasil melihat kamar mana yang dimasuki Nicole, jadi dia hanya bisa menyelinap dan mencoba peruntungannya di setiap kamar. Ketika ia sampai di pintu pertama, ia menempelkan telinganya ke pintu itu. Setelah beberapa lama tidak mendengar apapun, ia pindah ke pintu berikutnya dan melakukan hal yang sama. Namun, pintu berikutnya terbuka begitu ia bersandar di sana, lalu sebuah lengan dengan cengkeraman kuat menariknya masuk. "Kenapa kau mengikutiku?" Nicole mencengkeram lehernya dan menjepitnya ke dinding. "Tidak,
Aku hanya lewat saja, kata lelaki itu terbata-bata, berusaha menyangkal meskipun sebenarnya ia takut akan keselamatan jiwanya. Lewat, apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kau telah membuntutiku bahkan saat aku kembali ke negara asalku? Apa kau benar-benar mencoba menyangkalnya? Nicole membalas dengan gaya yang terbuka sambil melotot ke arahnya. Pria itu tidak menyangka Nicole sudah lama mengenalnya, jadi matanya mulai mengembara. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Kenapa kau mengikutiku? Siapa yang mengirimmu? Desak Nicole, tatapannya semakin menakutkan, seolah-olah dia akan membunuhnya jika dia tetap bungkam. Baiklah, Tuan Wians mengirimku untuk melindungimu. Nicole tahu bahwa dia masih berbohong, jadi dia melemparnya ke tanah dan menginjak dadanya. Pada saat itu, pria itu merasakan darah yang berbau tembaga di mulutnya. Bab 1266. Aku akan menumpahkannya, tolong, jangan bunuh aku. Orang itu menatap Nicole dengan ketakutan. Lanjutkan, saya dikirim oleh keluarga McCarthy. McCarthy, maksudmu Joyce McCarthy? Nicole melotot ke arahnya. Pria itu mengangguk, lalu Nicole menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kakinya dari dada pria itu. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu, tetapi tidak sebelum menendangnya sekali lagi, membuatnya pingsan. Begitu dia meninggalkan area itu, dia menuju mobilnya dan kembali ke mall. Keluarlah, Harvey. Nicole memberi isyarat lewat telepon. Kita butuh lebih banyak waktu karena kita belum selesai, jawab Harvey. Apakah kamu sudah kembali? Ya, aku akan segera sampai di tempat aku menurunkanmu, jawabnya. Mengapa kamu tidak masuk dan menemui kami? Tanyanya. Tidak apa-apa, keluar saja kalau sudah selesai. Aku akan menunggumu di mobil, kata Nicole, tidak ingin memasuki pusat perbelanjaan yang penuh dengan kebisingan. Kamu yang ingin membeli sesuatu untuk nenekmu, tapi kamu bahkan tidak mau turun dari mobil, gumam Harvey. Apa katamu? Tidak apa-apa. Sampai jumpa setelah selesai. Harvey menutup telepon tepat setelah selesai berbicara dengannya. Sementara itu, orang yang baru saja dipecat Martin telah meninggalkan hotelnya dan menuju jalan. Ia sangat waspada, dan terus-menerus melihat ke sekeliling untuk melihat apakah ada yang membuntutinya. Jelas bahwa ia berpengalaman dalam bidang ini. Selain itu, ia menghabiskan banyak waktu berjalan berputar-putar di sekitar blok sebelum memasuki sebuah toko yang sepi. Meskipun waspada, ia tetap tidak dapat menghindari anak buah Jared. Ketika mereka melihatnya berjalan masuk ke toko, salah satu dari mereka berjaga di pintu depan, sementara yang lain menunggu di pintu belakang, menghalangi semua rute pelariannya. Di dalam toko, pria itu langsung menuju ke ruangan terjauh, di mana pria lain tengah duduk sambil memantau kamera pengintai. Bos, saya sudah ketahuan. Dasar bajingan. Pria yang mengawasi rekaman kamera pengawas itu menendangnya. Lalu, kenapa kau kembali ke sini? Apa kau ingin membawa orang-orang itu ke sini? Saya sudah cek, tidak ada seorang pun yang mengikuti saya ke sini, kata orang itu dengan tegas. Pria satunya melotot ke arahnya sebelum membiarkannya pergi. Bangun. Awasi saja pabrik Martin. Mereka masih membangunnya kembali, kan? Biarkan saja mereka melakukan apapun yang harus mereka lakukan, karena kita punya urusan yang lebih penting, katanya, sebelum membisikkan sesuatu ke telinga pria itu. Begitu ya, kata lelaki yang masuk itu, saya akan kembali sekarang. Ya, saya akan memberitahu Anda tentang langkah selanjutnya. Ya, bos. Perhatian, pria itu baru saja keluar, salah satu anak buah Jared melaporkan. Ikuti dia. Max masuk ke kantor Jared untuk melaporkan berita itu kepada Jared. Tuan Johnston, petugas kami telah menemukan bahwa orang yang memulai kebakaran itu baru saja bertemu dengan orang lain di sebuah toko. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Jared memikirkannya, lalu mulai memberi perintah, jangan lakukan apapun jika kau tidak bisa menemukan satu pun McCarthy. Ya, Tuan, sahut Max. Ada kabar terbaru dari luar negeri. Jared bertanya pada Max. Belum, kata Max. Tiba-tiba telepon Max berdering, mendorongnya untuk segera menjawab panggilan itu. Bab 1267.
Apakah Nona Riddle terluka? Tanya Max dengan khawatir. Jared segera meraih telepon. Ini Jared Johnston. Apa yang baru saja terjadi? Tuan Johnston, Nona Riddle telah mengurus penguntitnya, yang sudah pingsan saat kami tiba. Apakah Nicole terluka? Jared bertanya dengan cemas, karena Nicole mungkin satu-satunya orang yang bisa membuatnya khawatir. Kami belum bisa memberitahu sekarang, tapi anak buah kami sudah mengikutinya. Kita akan segera mendengar kabar dari mereka. Kau harus melapor kepadaku begitu kau menerima berita apapun tentang Nicole, perintah Jared. Ya, Tuan Johnston. Dan apa yang akan kita lakukan dengan penguntit Nona Riddle? Tanya anak buah Max. Suruh dia mengadu pada bosnya, kata Jared tanpa perasaan. Ya, Tuan, kata pria itu. Jared lalu melemparkan telepon itu kembali ke Max dengan tatapan mata gelap. Dia sangat khawatir tentang Nicole dan takut Nicole terluka. Jika Nicole terluka, dia tidak akan pernah bersikap lunak pada orang yang telah melukai Nicole. Kita kembali, kata Harvey sambil membuka pintu mobil. Kenapa kamu beli banyak sekali barang? Tanya Nicole, menyadari mereka kesulitan membawa tas sebanyak itu. Kami harus membeli lebih banyak untuk nenek. Dengan begitu, kami bisa menunjukkan padanya bahwa kami tulus. Harvey tersenyum pada Nicole. Baiklah. Nicole mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa hadiah dari tangan Harvey sebelum berkendara kembali ke hotel. Di hotel, Harvey bertanya padanya, jam berapa penerbangan kita besok? Saya belum memesan tiket pesawat ke AS, jadi saya akan mengirimkannya kepada Anda setelah selesai, jawab Nicole. Baiklah, sekarang istirahatlah. Saya juga. Oke. Setelah Harvey dan Kelly pergi, Nicole mulai memikirkan apa yang dikatakan penguntit itu. Karena Joyce sudah menaruh target di punggungku, bukankah Martin juga akan begitu? Pikirnya, sambil bergegas mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Martin. Martin, bagaimana pembangunannya? Tanya Nicole. Sekarang sudah hampir selesai. Bagaimana kabarmu? Tanya Martin. Saya baik-baik saja. Kabar baiknya, saya akan kembali besok, kata Nicole, menceritakan tentang kepulangannya. Besok, benarkah? Martin berkata, terkejut mendengarnya. Ya, kapan aku pernah berbohong padamu? Tanyanya. Nicole merasa jauh lebih baik saat ia berpikir untuk pulang ke rumah. Ia merasa tidak enak badan karena kegagalan chip yang sedang dikembangkannya. Bagus. Jam berapa penerbanganmu? Aku akan menjemputmu begitu sampai, kata Martin bersemangat. Aku belum pesan tiket. Kamu pasti sibuk di pabrik, jadi sebaiknya kamu tidak datang. Lagi pula aku tidak sendirian. Aku ditemani Harvey dan Kelly. Nicole menolak, karena dia tidak ingin merepotkan Martin, karena tahu betapa sibuknya pabrik itu. Oh, kalau begitu aku akan menyambutmu dengan hangat begitu kamu sampai di rumah dengan selamat, jawab Martin, tidak lagi merasa khawatir saat mendengar bahwa dia tidak sendirian. Tentu. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Johnston sudah diberitahu tentang kepulanganmu? Martin tiba-tiba bertanya. Nicole terdiam beberapa saat dan merasa tidak perlu menyembunyikan hal ini dari Jared. Lagi pula, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Aku tidak tahu, katanya. Aku belum memberitahunya. Oh, beritahu saja dia. Dia akan sangat senang saat mendengar bahwa kau akan kembali minggu depan. Martin sengaja memberitahu Nicole tentang perasaan Jared, bersikap seolah-olah dia semacam teman dekatnya. Baiklah, semuanya baik-baik saja. Sampai jumpa. Nicole segera mengakhiri panggilan teleponnya untuk menghindari pembicaraan tentang Jared. Meski panggilan teleponnya berakhir, Nicole masih tidak dapat menahan diri untuk mempertimbangkan apakah ia harus memberitahu Jared tentang kepulangannya. Meskipun dia telah menepati janjinya sebelum dia pergi, dia masih agak marah padanya. Dia membuka log obrolannya dengannya dan menatapnya tanpa mengiriminya pesan pada akhirnya. Bab 1268. Keesokan paginya, Harvey sudah selesai berkemas sambil menunggu Nicole dan Kelly di pagi hari. Harvey menunggu di kamarnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang mengetuk pintunya. Apakah Kelly juga belum bangun? Mereka bilang penerbangannya pukul 8 pagi tadi malam. Harvey kemudian melihat jam. Saat itu sudah pukul 5:30 pagi,
tetapi Nicole dan Kelly tidak terlihat dimanapun. Harvey meninggalkan kamarnya dan pergi ke kamar Nicole sebelum mengetuk pintu, dan seperti yang diduga, tidak ada yang menjawab pintu, bahkan setelah waktu yang lama. Apakah dia masih tidur? Kalau begitu, aku akan pergi ke kamar Kelly. Ia pergi ke kamar Kelly dan mengetuknya. Tak lama kemudian, pintunya terbuka, memperlihatkan Kelly yang mengenakan pakaian rapi, menunjukkan bahwa ia sudah selesai bersiap. Kelly, ayo sarapan 5 menit lagi, kata Harvey. Tentu saja, Harvey. Kau baru saja keluar dari kamar Nona Riddle. Kelly mengerjap padanya. Ya, kenapa? Harvey mengerutkan kening. Ada yang salah. Apakah Nona Riddle sudah bangun? Kurasa tidak. Karena kau di sini, kau harus membangunkannya, kata Harvey. Dia tidak dapat memasuki kamarnya, tetapi jika dia bisa, dia pasti sudah menerobos masuk beberapa saat yang lalu. Baiklah, lanjutkan, kata Kelly. Aku akan menunggumu di restoran di lantai atas, kata Harvey dan berjalan menuju ruang makan di lantai atas. Kelly menutup pintunya dan mengetuk pintu Nicole. Setelah beberapa saat, Nicole membuka pintu dan melihat Kelly berdiri di luar. Selamat pagi. Selamat pagi, Nona Riddle. Kelly mengikutinya ke dalam ruangan setelah menutup pintunya. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Tanya Nicole sambil duduk di sofa. Jangan kira aku datang lebih awal. Harvey sudah menunggu kita di restoran, kata Kelly, sebelum ia melanjutkan ceritanya kepada Nicole tentang percakapannya dengan Harvey. Harvey pasti senang sekali bisa pulang, kata Nicole sambil mengolok-oloknya. Silakan temui dia dulu, Kelly. Sampai jumpa sebentar lagi. Baiklah, sampai jumpa. Kelly berbalik dan meninggalkan kamar Nicole, setelah melakukan apa yang ingin ia lakukan di sini. Di ruang makan, Harvey terlihat sedang minum kopi dengan santai, suasana hatinya sedang baik. Saat Nicole pulang, dia tidak akan menghabiskan banyak waktu denganku. Anehnya, mengapa aku tidak merasa khawatir lagi? Memang Harvey bingung, tetapi ia juga merasa lega. Ia meletakkan kopinya, dan saat melihat Kelly masuk sendirian, ia mengernyitkan dahi dan menunggu Kelly duduk di depannya sebelum bertanya, kenapa kamu sendirian? Di mana Nicole? Dia bilang dia akan ke sini sebentar lagi, jawab Kelly sambil mengambil menu. Harvey mengangguk ringan sebelum menyesap kopinya lagi. Apa yang kamu pesan, Harvey? Tanya Kelly. Hanya secangkir kopi. Harvey memutar kopinya di depan Kelly. Sebagai tanggapan, Kelly mengangguk dan bertanya, apakah Anda menunggu Nona Riddle? Harvey terbatuk saat Kelly telah mengungkap niatnya yang sebenarnya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk memberikan tanggapan yang serius. Tidak, aku hanya terbiasa minum kopi sebelum memesan makanan. Harvey lalu meletakkan cangkirnya dan mulai melihat-lihat menu. Sementara itu, Kelly menatapnya dengan sedikit kekecewaan di matanya, sebelum memanggil seorang pelayan. Setelah selesai, Nicole muncul dan langsung menuju meja mereka. Melihat hal itu, Harvey menatapnya dan berkata, pagi. Selamat pagi, kenapa kamu bangun pagi sekali? Nicole duduk dan menatapnya sebelum mulai meneliti item-item di menu. Bab 1269. Tidak, aku bangun sekitar jam ini setiap hari, kata Harvey dengan nada serius. Bohong, kau hanya akan mengetuk pintuku sekitar pukul 7 pagi, jawab Nicole sambil mengungkapnya. Harvey pun tersenyum dan menjelaskan, aku hanya takut kamu masih tidur, jadi aku selalu datang setelah selesai makan. Tidakkah kau perhatikan bahwa aku selalu membawakanmu sarapan setiap kali aku mengetuk pintu rumahmu? Harvey menyeringai, memancarkan aura licik. Saat itulah Nicole menyadari hal ini. Jadi itu sebabnya. Apakah kalian sudah selesai berkemas? Nicole bertanya kepada mereka sambil makan. Ya, kita bisa berangkat ke bandara setelah selesai sarapan, kata Kelly. Bagus. Nicole menunjukkan senyum kepuasan pada mereka. Tak lama kemudian, ketiganya mengembalikan kunci mereka. Setelah itu Nicole berkata kepada Harvey, syukurlah kau datang tepat setelah itu, kalau tidak, ini akan jadi masalah besar. Repot? Tanya Harvey bingung. Tidak ada. Nicole menatapnya kosong tanpa memberikan penjelasan apapun dan berjalan menuju mobilnya. Kemudian,
dia menyalakan mobil dan melaju ke bandara tanpa menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dengan mengingat hal itu, dia menatap Kelly dan berkata, "Cepat ambilkan tiket untuk kami." "Tentu saja," sahut Kelly. Namun, begitu mereka semua berada di dalam pesawat, orang-orang akan melirik Nicole dari waktu ke waktu, mendorongnya untuk mengingat tempat duduk orang tersebut. Ketika pesawat lepas landas setelah 20 menit, Nicole bangkit untuk menggunakan kamar mandi. Saat dia berjalan melewati kursi orang itu, dia mengintip untuk tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang individu tersebut. Ketika Nicole selesai menggunakan kamar mandi, orang yang sama meliriknya lagi. Nicole memperhatikan hal ini, tetapi memilih untuk berpura-pura tidak memperhatikannya. Jika orang ini berbahaya, aku tidak boleh menunjukkan kepadanya bahwa aku telah memperhatikannya, atau aku akan membahayakan penumpang lainnya. Dia kembali ke tempat duduknya dan menatap Harvey, yang sedang menatap keluar jendela. "Aku akan bertukar tempat duduk denganmu. Minggirlah." "Kenapa? Ada apa?" tanya Harvey, bingung. "Kami duduk dengan baik-baik saja, jadi mengapa dia tiba-tiba meminta untuk pindah tempat duduk?" "Kursi di dekat jendela punya pemandangan yang bagus, jadi kamu bisa lebih sering menikmatinya," kata Nicole sambil mencari alasan. Harvey sudah melihat terlalu banyak pemandangan, jadi dia tidak mau repot-repot melihatnya melalui jendela kecil. "Tidak apa-apa, kamu bisa menikmatinya sendiri." Detik berikutnya, Nicole langsung mendorongnya masuk, karena dia tidak ingin berdiskusi dengannya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Harvey, terkejut. "Diam saja dan tonton filmmu." Nicole melontarkan senyum gugup padanya, dan sama sekali tidak terlihat seperti sedang bercanda. Harvey mengamati perilaku anehnya dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak protes lagi dan kembali menonton film dengan kewaspadaan yang meningkat. Setelah berpindah tempat duduk, Nicole terus memperhatikan orang yang mengabaikannya. Begitu orang itu melakukan sesuatu yang mengancam, Nicole akan bangkit dari tempat duduknya dan menanganinya. Setelah sekitar 1 jam, pria itu kehilangan kesabarannya. Ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi, tetapi saat ia berjalan melewati Nicole, pesawat mengalami turbulensi. Melihat hal ini, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk Nicole. Nicole segera menanggapi, dan dia melakukannya dengan meraih tangan pria itu dan menjepitnya ke tanah. "Siapa yang mengirimmu? Hei, kendurkan peganganmu. Apa maksudmu siapa yang mengirimku?" tanya pria itu dengan bingung. Bab 1270, masih mencoba berpura-pura, ya. "Sepertinya aku harus membuatmu sedikit lebih menderita sebelum kau mengatakan yang sebenarnya." Nicole membengkokkan lengan orang itu lebih jauh ke belakang yang membuatnya berteriak. "Sakit sekali. Apakah kau ingin aku mematahkan lenganmu sebelum kau menjawab pertanyaanku?" Nicole bertanya kepadanya, tatapannya dingin. Dia sama sekali tidak menduga ada orang dari keluarga McCarthy yang akan mengikutinya ke dalam pesawat. Pada saat itulah polisi udara mendengar mereka. Mereka datang dan melihat Nicole menjepit seorang pria di lantai. Jadi, mereka mendekati pria itu dan melumpuhkannya sebelum berkata pada Nicole, "Baiklah, ambil alih dari sini." Nicole tidak ingin melakukan hal itu, tetapi ia berpikir bahwa karena ia masih berada di pesawat, ia harus menyerah untuk menghindari masalah lebih lanjut. Kemudian, dia berbisik ke telinga perwira udara, "Orang ini bertingkah sangat mencurigakan. Kalian harus mencari tahu siapa yang mengirimnya ke sini." Marsekal udara itu menatap Nicole dan mengerutkan kening sebelum membawa orang itu pergi. Kemudian, pramugari datang untuk menenangkan penumpang lainnya. Kemudian Harvey menatap Nicole dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Orang itu telah mengikuti kita," kata Nicole singkat. Harvey langsung mengernyitkan alisnya. "Mengapa dia melakukan itu? Apakah dia mencoba merampok kita?" Nicole memutar matanya ke arahnya. "Bukan itu maksudnya. Namun, krisis telah dihindari sekarang. Kau akan tahu apa yang terjadi saat kita turun dari pesawat nanti." Harvey menatap Nicole dengan alis terangkat. Apa yang terjadi? Dia tampak tahu persis apa yang sedang direncanakan pria itu. Pesawat akhirnya mulai turun setelah beberapa saat. Setelah itu Nicole menoleh ke Harvey dan Kelly dan berkata, "Kalian berdua harus kembali dulu." "Bagaimana denganmu?" Harvey bertanya sambil menatapnya.
Aku akan mencari tahu apa yang terjadi dengan orang yang dibawa pergi di pesawat beberapa saat yang lalu. Aku akan baik-baik saja. Pergilah sekarang. Nicole memberi isyarat kepada Harvey untuk pergi bersama Kelly. Baiklah. Hati-hati. Harvey meninggalkan pesawat bersama Kelly tepat setelah mengatakan itu. Lalu, setelah menyadari orang yang ditundukkan di pesawat sedang dikawal keluar, Nicole berjalan menghampiri. Marsekal Udara melihat Nicole dan berkata, "Kamu harus ikut dengan kami." Tentu, Nicole mengikuti mereka ke ruang interogasi, tetapi dia dihentikan tepat di luar setelah mereka membawanya masuk. "Mengapa saya tidak boleh masuk? Saya yang menangkapnya," Nicole bertanya kepada petugas polisi udara. "Maaf, ini ruang investigasi, dan tidak ada personel yang tidak berwenang yang diizinkan masuk ke sana. Meskipun Anda adalah orang yang menangkapnya. Anda bisa menunggu di luar, dan rekan saya akan segera datang." Marsekal Udara menjelaskan kepada Nicole. Kemudian, dia masuk ke kamar dan membanting pintu hingga tertutup. Nicole melihat sekilas ruangan itu sebelum ia duduk di kursi di luar sambil menunggu. Setelah beberapa saat, beberapa petugas polisi udara lainnya menghampirinya. "Halo, Bu. Apakah Anda korban dari kejadian di pesawat beberapa saat yang lalu?" tanya salah satu petugas polisi udara. "Ya, benar sekali. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami bagaimana orang itu menyerang Anda?" "Dia mendatangi saya di samping dan menerjang saya. Secara kebetulan, pesawat itu mengalami turbulensi, dan saya berhasil menjatuhkannya." Nicole berkata, dan menceritakan semua yang telah terjadi. "Baiklah," kata perwira udara itu. "Kami memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi sekarang dan saya pikir kami akan segera sampai pada kesimpulan. Kami sangat menyesal atas apa yang harus Anda alami." "Tidak apa-apa. Pastikan untuk menceritakan semua yang dikatakan orang itu di sana," Nicole meminta, matanya menyipit dan tegas. "Tidak masalah. Kami tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, pergilah sekarang, agar kau bisa beristirahat di sini." Para perwira udara berbalik dan masuk ke ruang investigasi setelah mengatakan itu. Setelah sekitar 20 menit, Martin menelepon, "Nicole, kamu tidak datang ke pabrik. Kamu di mana sekarang? Apakah penerbanganmu ditunda?" "Tidak, saya sudah turun dari pesawat, tetapi ada sesuatu yang harus saya urus di bandara," jelasnya.